Hai anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang tetap mengasihi Tuhan. Selamat pagi Ibu Herti ucapkan. Apa kabar kalian semuanya yang ada di rumah? Ibu Herti selalu merindukan kalian. Nah anak-anak, pada pagi ini kita mau mendengarkan firman Tuhan kembali ya. Pada pagi ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyi bersama-sama ya. Yuk kita nyanyi bersama-sama ya. Tepuk tangan ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu, kedap-kedip. Hati-hati gunakan matamu, kedap-kedip. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, kedap-kedip. Hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan kakimu, injak bumi. Hati-hati gunakan kakimu, injak bumi. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, injak bumi. Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, injak bumi. Nah, anak-anak hebat sekali ya. Kita bisa bernyanyi bersama-sama meskipun lewat media sosial. Nah, yuk kita sama-sama kita berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau memberikan tubuh yang sempurna. Engkau memberikan anggota tubuh yang sangat baik. Kami mau pakai ya Tuhan, anggota tubuh kami untuk melayani Engkau. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya pada pagi ini kami mau dengar firman-Mu. Tuhan, berikan kami Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati kami, dan kami dapat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, kita sudah berdoa. Nah, pada pagi ini Ibu Herti mau cerita tentang apa ya? Firman Tuhan mau bicara apa ya pada pagi ini ya? Coba anak-anak udah penasaran belum? Nah, pada pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang telingaku mendengar suara Tuhan. Telingaku mendengar suara Tuhan. Anak-anak, nanti di rumah tolong dibaca Alkitabnya ya, dari kitab 1 Samuel pasal 1 sampai pasal yang ketiga ya. Nah, anak-anak, 1 Samuel pasal 1 sampai pasal yang ketiga. Anak-anak, firman Tuhan pada pagi ini berjudul telingaku mendengar suara Tuhan. Nah, kita mau lihat ya. Nah, pada waktu itu Ibu Herti mau cerita nih. Pada waktu itu ada seorang ibu. Ibu ini bernama Hana. Siapa namanya? Hana. Nah, Ibu Hana ini dia sudah tua, sudah nenek-nenek.
dia belum memiliki anak. Nah, anak-anak, semua ibu itu pengen sekali punya anak. Ya, Ibu Herti mau kasih tahu. Karena Ibu Herti juga seorang ibu. Anak Ibu Herti sudah agak besar, sudah remaja. Jadi kalau anaknya lahir, itu hatinya sangat senang sekali. Nah, anak-anak, Ibu Hana ini sedih. Kenapa? Dia tidak punya anak. Oleh karena itu, dia setiap tahun dia datang ke Silo, ke rumah Tuhan untuk ngapain? Dia berdoa. Dia berdoa. Dia minta kepada Tuhan supaya dia diberikan baby, anak. Nah, anak-anak, memang secara manusia kalau sudah tua itu tidak mungkin punya anak lagi. Apalagi Ibu Hana ini dikatakan mandul. Ya, mandul itu kalau kata dokter tidak bisa punya baby, punya anak. Nah, anak-anak, meskipun dia tahu dia sudah tua, dia mandul, hatinya itu sangat ingin sekali. Sampai dia satu hari dia ke rumah Tuhan di Silo, dia berdoa. Ya, dia itu karena hatinya sedih banget, dia berdoa itu sambil nangis. Ya, dia berdoa, Tuhan, tolonglah ya Tuhan, berikanlah aku seorang anak. Tolonglah ya Tuhan, supaya aku memperoleh anak. Anak-anak, dia berdoa sambil nangis. Nah, siapa yang pernah nangis? Tuh, anak-anak. Siapa di sini yang nangis sampai berguling-guling di lantai karena pengen minta beli es krim, beli permen, beli mainan, atau karena dia tidak mau mengerjakan PR, atau dia dilarang main game, jadi dia nangis. Nah, tapi Bu Hana, dia nangis bukan karena pengen beli permen, tidak, tapi dia nangis karena dia berdoa kepada Tuhan supaya dia diberikan anak. Nah, waktu dia berdoa menangis, ada seorang bapak, seorang imam bernama Eli. Nah, bapak ini diam-diam mendengar doa Hana. Dia berdoa seperti orang gila. Tuh anak-anak, kalau yang nangisnya sampai berguling-guling di lantai, teriak-teriak, nanti dipikir orang-orang gila loh ya. Nah, tapi anak-anak, Ibu Hana ini ya, dia berdoa kepada Tuhan supaya doanya didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Nah, anak-anak. Nah, waktu Ibu Hana ini berdoa, ternyata Tuhan bicara kepada Bapak Imam Eli. Nah, Imam Eli kasih tahu kepada Ibu Hana, Hana, Tuhan sudah mendengar doamu. Tahun depan engkau akan punya anak. Nah, nama anak itu akan engkau namai Samuel, yang artinya tangan Allah. Wah, anak-anak, Ibu Hana tahun depan akan punya anak namanya Samuel, yang artinya tangan Allah. Nah, anak-anak, setelah diberitahu begitu, nah ternyata nama papahnya Samuel ini, nama ayahnya adalah Elkana. Ya, nama ayahnya siapa? Elkana. Nah, nama ibunya adalah Hana. Ya, nama ibunya adalah Hana. Nah, anak-anak, Samuel ini ketika dia sudah lahir dan dia tidak lagi
minum air susu ibunya, minum ASI namanya. Ketika dia sudah lepas dari ASI ibunya, nanti Samuel akan tinggal di Silo, ya, di tempat Bapak Eli, Bapak Imam Eli. Nah, anak-anak bener. Dia kan tadi berdoa, nangis-nangis sama Tuhan. Kalau doanya dikabulkan, nanti anaknya diserahkan kepada Tuhan. Benar. Kata Ibu Herti juga tadi, di dalam Alkitab dicatat, ketika anaknya sudah nggak minum ASI lagi, masih anak-anak, Ibu Hana ini membawa Samuel ke rumah Tuhan di bait Allah. Ya, di sana ada seorang bapak namanya Imam Eli. Nah, anak-anak, apa sih imam itu? Imam itu adalah yang memimpin di dalam setiap ibadah di bait Allah. Ya, kalau sekarang itu bisa namanya pendeta atau pastor, ya, orang yang melayani Tuhan di rumah Tuhan. Nah, si Hana ini ngomong, Bapak Eli, ini sesuai dengan janji saya kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberikan saya anak, saya akan berikan kepada Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Aku minta tolong supaya Imam Eli yang merawat dan membimbing Samuel. Nah, anak-anak, Samuel ini tinggal di mana? Di rumah Bapak Imam Eli, di bait Allah. Nah, anak-anak, Bapak Imam Eli punya anak nggak? Punya. Dia punya 2 anak, namanya Hofni dan Pinehas. Ya, Hofni dan Pinehas. Nah, anak-anak, Samuel tinggal bersama Bapak Imam Eli. Ya, mungkin disebut jadi bapak asuh ya. Nah, anak-anak, Samuel ini sangat baik sekali. Dia bangun pagi, kemudian dia bantu-bantu Bapak Imam Eli. Coba anak-anak kira-kira, kalau misalnya anak-anak rajin sekolah minggu, kira-kira Ibu Herti senang gak ya? Wah, senang sekali. Atau kalau misalnya anak-anak nanti kalau ke sekolah datangnya dengan tidak terlambat, Ibu Herti senang gak? Senang banget. Apalagi kalau anak-anak ngerjain PR. Wah, senang banget, ya kan? Nah, anak-anak, Samuel ini menjadi pelayan Tuhan. Kita aja senang, manusia aja senang, apalagi Tuhan. Tuhan sangat suka kepada kepada Samuel, ya, karena Samuel sangat mengasihi Tuhan. Nah, anak-anak, karena Samuelnya tinggal di rumah Imam Eli, jadi dia boboknya pun di rumah Imam Eli ya, karena rumahnya dari bait Allah ke rumahnya papa mamanya Samuel itu jauh sekali. Jadi dia tinggal setiap hari makan di rumah Imam Eli, tidur di rumah Imam Eli, kemudian dia belajar di rumah Imam Eli. Nah, one night, satu malam, Samuel sedang tidur. Anak-anak, dia tidur. Dia bobo. Itu suara apa ya? Jangan berisik. Ada orang lagi tidur. Nah, waktu Samuelnya tidur nyenyak, dia tidur, tiba-tiba ada suara yang panggil-panggil nama Samuel. Anak-anak, ketika Samuel bobo ada yang panggil dia, kira-kira apa yang dilakukan oleh Samuel ya? Wah,
Dia cepet-cepet dia bangun. Dia datang ke kamar Bapak Eli. Dia ketuk pintu kamarnya. Bapak Eli, apakah engkau memanggil aku? Dia tanya kepada Bapak Eli sambil ngantuk-ngantuk. Dia pikir dia sedang ngigau, dia pikir dia sedang tidur bersambil jalan. Terus si Bapak Elinya ini, ya, terus dia bilang gini, Bapak Eli, apakah engkau membutuhkan aku? Apakah engkau sedang sakit? Apakah aku mau ambil air minum? Katanya begitu. Wah, terus apa yang terjadi anak-anak? Terus, Bapak ini bilang gini, enggak, kenapa sih ganggu-ganggu saya lagi tidur? Aku nggak panggil kamu. Tengah malam panggil-panggil kamu tuh buat apa toh? Ayo sana, balik ke kamar kamu. Sana bobo lagi. Kan masih malam, jadi nggak usah bangun. Kalau udah pagi nanti aku bangunin, oke? Ya udah deh, aku balik ya ke kamar ya. Aku mau bobo aja ya. Nah, Samuelnya ini bobo lagi. Dia bobo, ada lagi suara. Dia bilang gini, Samuel. Matanya tiba-tiba terbuka. Oh, suara siapa ini ya? Ini pasti ini Bapak pasti dia panggil aku. Aku lagi bubuk. Dia bilang, Mama nih, kenapa sih panggil aku? Kan ngantuk. Terus Bapak Imam Elinya ngomong gini, hei, siapa yang panggil kamu? Wong dari tadi aja saya tidur, bobo. Ngapain saya panggil-panggil kamu? Sana balik lagi tidur, cepetan tidur sana. Nah, anak-anak, apa yang dilakukan oleh Samuel? Dia bobo lagi. Panggil lagi namanya. Samuel. Dia bangun lagi. Aduh, ini pasti Bapak Elinya lagi iseng ini ya. Aduh, Bapak Eli sampai ngantuk dia panggil. Bapak Eli, kenapa sih panggil aku? Ternyata Bapak Elinya baru sadar. Ternyata Samuel mendapat panggilan dari Tuhan. Nah, Imam Eli pun berkata kepada Samuel, dia bilang begini, Samuel, nanti kamu bobo lagi ya. Kalau kamu lagi bobo, terus ada yang panggil-panggil kamu, Samuel lagi, berarti itu yang panggil kamu Tuhan. Nah, kalau yang panggil kamu Tuhan, kamu bangun, terus kamu duduk, terus kamu ngomong, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Ya, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Nah, Samuel sambil ngantuk, dia balik lagi ke dalam kamarnya. Dia mau tidur kembali. Dia siap-siap. Aduh, ngantuk amat sih. Dari tadi tidurnya terganggu. Benar. Ternyata dia dipanggil lagi. Ini suaranya agak kenceng ya. Jangan kaget. Samuel. Bener anak-anak. Dia pun duduk. Dia dengar kalau namanya dipanggil. Tuh, lihat. Ternyata Tuhan
bicara kepada Samuel. Apa yang disampaikan Tuhan kepada Samuel? Samuel dipilih Tuhan akan menjadi nabi. Dan dia juga yang akan mengurapi Raja Daud. Nah, anak-anak, bukan hanya itu. Samuel dikasih tahu sama Tuhan kalau Tuhan marah sama anaknya Imam Eli. Serem banget ya. Tuhan mau menghukum anaknya Imam Eli. Tadi siapa nama anaknya Imam Eli? Ofni dan Pinehas. Karena apa Tuhan marah kepada anaknya Imam Eli? Karena anak-anaknya Imam Eli suka mengambil korban persembahan milik Tuhan dan papinya tidak kasih tahu. Tuh, anak-anak, Tuhan bisa marah juga loh ya kalau anak-anak tidak mendengarkan firman Tuhan. Ingat loh ya, tidak mendengarkan perkataan Tuhan. Nah, anak-anak, apa yang terjadi? Nah, waktu Samuel dengar Tuhan panggil dia ngomong seperti yang dipesankan Imam Eli. Tadi Imam Eli pesankan apa? Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Nah, Tuhan pun berbicara. Tadi Ibu Hati sudah ngomong kan? Tuhan sampaikan kepada Samuel apa? Kalau Tuhan akan menghukum anak-anak Imam Eli. Terus pagi-pagi kukuruyuk, pedok, pedok, pedok. Itu menandakan pagi hari. Tadi kan Tuhan panggil dia, Tuhan bicara sama dia pada waktu malam. Waktu dia pagi hari, dia seperti biasa, dia bangun. Dia anaknya yang rajin loh. Dia ambil sapu, dia mau sapu-sapu bait Allah, dia mau bersih-bersih, dia mau bantuin Bapak Imam Eli. Anak-anak, Bapak Imam Eli kepo. Apa sih kepo? Dia pengen tahu Tuhan itu ngomong apa sama Samuel. Lihat tuh, si Bapak Elinya, dia dateng nyamperin si Samuel. Dia bilang, Samuel, kira-kira tadi malam beneran gak Tuhan yang ngomong sama kamu? Iya. Terus Tuhan kasih tahu apa buat kamu? Kasih tahu enggak ya? 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 Hei anak-anak, enggak gampang loh kasih tahu sama Bapak yang sudah baik sama dia, yang sudah merawat dia, sudah mengajari Samuel dengan baik. Ternyata Tuhan marah sama anak kandungnya, Ofni dan Pinehas. Tapi Bapak Eli pengen kepo. Dia terus bertanya kepada Samuel. Dia bingung. Dia kasih tahu enggak? Tapi karena Tuhan yang sudah suruh Samuel, maka dengan pelan-pelan Samuel yang kasih tahu. Jangan marah ya Bapak Eli ya. Bukan aku loh yang ngomong. Jangan marah ya. Maafin ya. Tapi kata Tuhan, tadi malam Tuhan akan menghukum anak Bapak. Maaf ya. Hei anak-anak, dia sudah selesaikan tugasnya. Dan setelah itu memang benar, Tuhan nanti akan menghukum. Tapi itu nanti di cerita yang lain. Tapi anak-anak, karena Samuel memakai telinganya untuk mendengar perkataan Tuhan. Ingat loh, Samuel memakai telinganya
untuk mendengar perkataan Tuhan. Nah, anak-anak, Samuel pun semakin besar. Tuhan sayang kepada Samuel. Tuhan juga menjadi nabi. Dia begitu dicintai oleh Tuhan. Karena apa? Samuel mau pakai telinganya mendengar perkataan Tuhan. Nah, anak-anak, Samuel pun semakin dikasihi oleh Tuhan. Nah, anak-anak, ketika Tuhan memberikan telinga kita itu untuk mendengar. Mendengar apa? Mendengar bukan hanya untuk mendengar suara-suara hewan, suara-suara burung, suara-suara angin, tapi telinga kita dipakai mendengar perkataan Tuhan. Dipakai mendengar perkataan Tuhan. Memang Tuhan gak seperti zamannya Samuel ya. Tiba-tiba dia datang kepada anak-anak, terus kemudian dia kasih tahu, enggak. Tapi firman itu adalah perkataan Tuhan. Ketika anak mendengarkan Ibu Herti pada pagi ini juga sudah memakai telinganya untuk mendengar perkataan Tuhan. Karena yang Ibu Herti sampaikan adalah firman Tuhan. Waktu sekolah minggu, anak-anak dengar cerita dari guru sekolah minggu dari Lausenya. Itu berarti anak-anak mendengar perkataan Tuhan. Nah, anak-anak bukan hanya mendengar perkataan Tuhan, tapi mendengar perkataan papi mami. Ya, mendengar perkataan orang tua. Ya, jadi ketika nama kita dipanggil, jangan pura-pura tuli. Ya, jangan sampai papa mama kita, papi mami kita panggil kita mesti teriak-teriak. Ya, misalnya dipanggil namanya Sierra atau Michael atau Michelle, ya, atau siapa lagi ya, dipanggil misalnya James gitu ya, dipanggil sama mama, pura-pura gak mau denger. Tapi ketika orang tua kita panggil kita jawab apa? Dalam, iya ma, iya pa. Ketika papa mama kita suruh kita untuk mengerjakan PR, jangan marah-marah. Kita pakai telinga kita, iya pa, iya ma. Kita kerjain. Kalau papa mama kita, misalnya mama kita minta tolong, jangan pura-pura main game terus kamu asik dan telinganya tidak berfungsi dengan baik. Tapi telinga kita bukan hanya mendengar perkataan Tuhan, tapi mendengar perkataan orang tua. Nah, anak-anak, bukan hanya perkataan Tuhan, perkataan orang tua, tapi kita juga pakai telinga kita mendengar perkataan para guru. Ya, meskipun anak-anak belum bisa sekolah ya, belum bisa ke sekolah, tapi ingat ya, perkataan guru. Kalau gurunya memberikan tugas, dikerjakan. Kalau gurunya memberikan bahan ulangan, dipelajari. Ya, ingat, mendengar. Telingaku mendengar perkataan Tuhan, perkataan orang tua, perkataan para guru, perkataan orang-orang yang mendidik kita. Baik itu perkataan kakek, nenek, orang-orang yang sayang kepada kita. Dan ingat, kalau dipanggil, tuh ada lagu sekolah minggu kan, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Kalau dipanggil gimana jawabnya? Ku jawab ya,
Ya, ya. Ku jawab yes, yes, yes. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Good. Anak-anak mau pakai telinganya mendengar perkataan Tuhan. Wah, anak-anak hebat ya. Yuk sama-sama pada saat ini kita mau menghafalkan ya ayat hafalan ya. Yuk sama-sama Ibu Herti ya. Amsal 20 ayat 12. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Sekali lagi ya. Amsal 20 ayat 12. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Nah, anak-anak, telinga kita dibuat oleh Tuhan untuk apa? Mendengar perkataan Tuhan, perkataan para guru, perkataan para orang tua, perkataan orang-orang di sekitar kita. Dan ingat, kalau misalnya diberitahu, pakailah telinga kita untuk mendengar. Jangan pura-pura tuli, karena Tuhan ciptakan telinga untuk mendengar. Nah, anak-anak, sebelum kita berdoa, kita mau nyanyi bersama-sama ya. Kalian pasti tahu lagu ini. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Bagus. Mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Good. Sekali lagi ya. Mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami tak siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirmanlah. Bagus. Hati kami tak siap Kau bentuk.
yang taat dengar-dengaran. Nah, anak-anak, lewat firman Tuhan dan lagu ini berkata, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Dengar-dengaran akan perkataan Tuhan, perkataan orang tua, perkataan para guru, perkataan para orang-orang yang mendidik kita. Nah, anak-anak nanti bisa nyanyi ya di rumah ya. Nah, anak-anak, kita mau berdoa ya. Kita mau minta pertolongan Tuhan supaya kita menjadi Samuel kecil. Yuk kita berdoa, lipat tangannya ya. Ibu Herti akan pimpin, anak-anak boleh ikutin Ibu Herti berdoa di rumah. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberitahu kami kalau kami diberikan telinga untuk mendengar. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari Samuel. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang mau taat dengar-dengaran akan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa dengar-dengaran perkataan papi mami, dengar-dengaran perkataan para guru sekolah minggu, dengar-dengaran perkataan para guru di sekolah. Tolonglah kami ya Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, puji Tuhan ya anak-anak ya. Doa Hana sudah didengar dengan memberikan Samuel. Dan Samuel mau pakai telinganya untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Thank you. Xie matur nuwun. Nuhun. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Bye-bye.